Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian? Miss berharap kalian selalu sehat dan bahagia. Nah, minggu lalu kalian sudah belajar dengan Miss Bunga. Kali ini belajarnya bersama Miss Kris dengan tema pembelajaran keluargaku. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikanku keluarga yang begitu baik. Kiranya Engkau selalu memberkati keluargaku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, biar tambah semangat buat belajar hari ini, kita nyanyi dulu yuk. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Melalui tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak diharapkan agar dapat yang pertama, menyebutkan tugas setiap anggota keluarga. Yang kedua, menyebutkan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan orang tua. Dan yang ketiga, menyebutkan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan terhadap orang tua. Nah, anak-anak, marilah kita mengamati cerita tentang keluarga Maria.
keluarga Maria terdiri dari 4 anggota keluarga. Ada ayah, ibu, Santo, dan Maria. Mereka hidup rukun dan saling menolong. Semua mengerjakan tugasnya masing-masing sebagai anggota keluarga. Ayah mencari nafkah untuk membiayai hidup keluarga. Ibu memasak, membersihkan rumah, dan merawat anak-anak. Abang Santo membantu ibu menyapu halaman rumah setiap sore. Dan Maria membantu ibu mencuci piring setelah makan malam bersama. Suatu hari, Santo menolak membantu ibunya untuk menyapu halaman rumah. Santo ingin bermain setiap sore bersama teman-temannya. Mukanya cemberut ketika hari sudah sore. Santo harus melakukan tugasnya. Tetapi teman-teman sudah memanggilnya untuk bermain. Ayah mengetahui keadaan Santo, dan ayah mendekatinya. "Kenapa, nak? Setiap sore mukamu cemberut. Ayo, ceritalah kepada ayah." Setelah ditanya ayah, Santo lalu menceritakan isi hatinya, bahwa ia ingin bermain bersama temannya setiap sore. Ayah menasihati Santo bahwa setiap anggota keluarga mempunyai tugas dan tugas harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Sejak itu, Santo sadar bahwa dalam keluarga harus saling mengasihi, saling menolong, sehingga keluarga akan bahagia. Anak-anak Miss, dari cerita keluarga Maria, kita mengetahui bahwa setiap anggota keluarga mempunyai tugasnya masing-masing. Seperti tugas ayah Maria yang mencari nafkah, ibu yang memasak, membersihkan rumah, dan merawat anak-anak. Abang Santo membantu ibu menyapu halaman rumah setiap sorenya. Dan Maria membantu ibu mencuci piring setiap makan malam selesai. Nah, anak-anak Miss, setiap anggota keluarga memiliki tugasnya masing-masing. Ayah bekerja mencari nafkah, melindungi keluarganya, dan ayah juga bisa loh membantu pekerjaan ibu di rumah. Misalnya, membersihkan pekarangan rumah. Ibu menyiapkan segala yang dibutuhkan keluarganya, merawat anak-anaknya. Ibu juga bisa loh membantu ayah mencari nafkah. Nah, ibu kita juga ada nggak sih yang bekerja di luar? Ada kan? Nah, apa pekerjaannya? Seperti guru, dokter, bekerja di pasar, dan lain-lain. Anak-anak bertugas membantu pekerjaan ibu di rumah seperti menyapu rumah, mengepel lantai, membersihkan tempat tidurnya sendiri. Banyak perbuatan-perbuatan baik yang telah dilakukan oleh ayah dan ibu kita kepada kita. Misalnya, mengasihi kita, mengajari kita, melindungi kita, dan merawat kita. Lalu Miss, perbuatan-perbuatan baik apa yang dapat kita lakukan untuk ayah dan ibu? Nah, perbuatan-perbuatan baik yang dapat kita lakukan untuk ayah dan ibu, mendengarkan nasihat mereka, membantu ibu di rumah. Misalnya, menyapu atau membersihkan tempat tidur sendiri. Dan mengasihi ayah dan ibu. Sekarang marilah kita mendengar isi kitab suci 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 30. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing anggotanya.
Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Dari bacaan kitab suci 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 30 mengatakan kita semua adalah tubuh Kristus dan kita juga adalah anggotanya. Jemaat juga mempunyai tugas masing-masing. Ada yang sebagai rasul, sebagai nabi, dan sebagai pengajar. Ada juga yang bertugas mengadakan mukjizat, melayani, memimpin, dan menyembuhkan. Nah, anak-anak, dari bacaan kitab suci tadi, kita diajarkan untuk saling membantu dan mengasihi anggota keluarga kita. Ayah yang bertugas mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ibu yang bertugas menyiapkan dan merawat anak-anak. Dan anak membantu ibu mengerjakan tugas rumah. Nah, anak-anak Miss, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak Miss, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah aku tanggung jawab dalam melaksanakan tugasku di rumah dan saling mengasihi keluargaku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, tugasnya sudah Miss lampirkan di Google Classroom. Jangan lupa mengerjakan ya. Oh iya, tetap jaga kesehatan, jika keluar menggunakan masker ya. Dan selalu bahagia. Dadah!